Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan seterusnya. Dan dalam surat Al-Maidah ayat 51, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu dan seterusnya. Ayat ini sama-sama dimulai dengan hai orang-orang yang beriman. Apakah memilih pemimpin, misalnya RT, RW, lurah dan seterusnya itu kita berdosa jika kita pilih orang yang non muslim, Ustaz? Nah, kenapa kalau ada yang muslim kok milih non muslim? Ya, kenapa? Milih gubernur ada yang muslim kok milih non muslim? Ya. Dibaca surat Maidah 51 yang geger ke Indonesia itu. Geger ke Indonesia itu sampai sekarang belum selesai, sampai umat Islam pun pro dan kontra. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ya kan? Malah ada yang mengatakan tafsir ayat itu yang paling mengerti itu hanya Allah, yang lain tidak tahu. Karena yang lain tidak tahu ya rasa ngaji, wong yang ngerti wong Allah, ya dah, tidak perlu dikaji. Ya, dibaca Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Orang mukmin jangan memilih Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Siapa memilih mereka menjadi pemimpin, ya kamu bagian dari mereka. Bagian dari mereka ya sama Yahudi dan Nasrani itu. Surat An-Nisa 138. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Terus alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Ya, dah. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Ya, dah. Beri kabar gembira kepada orang munafik. Dia akan mendapat siksaan yang pedih. Jadi kabar gembiranya tadi siksaan yang pedih. Siapa orang munafik? Lah orang munafik yang dimaksud siapa? Ayat berikutnya. Yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. Ya enggak? Beri kabar gembira orang munafik dengan siksaan yang pedih. Siapa mereka itu? Yaitu orang yang memilih orang-orang kafir menjadi pemimpin. Di situ tadi dijadikan menjadi teman. Teman saja tidak boleh, apalagi menjadi pemimpin. Ya, menjadi pemimpin apalagi. Yaitu orang munafik yang dimaksud orang yang mengambil pemimpin orang-orang kafir, meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi ada orang mukmin, dia malah tidak milih orang mukmin, yang dipilih orang kafir. Nah, itu kata Allah, itu orang munafik. Dia mengaku orang Islam, kalau kok memilih pemimpin yang kafir, padahal pemimpin yang mukmin ada. Lah kok milih yang kafir? Nah, itu kata Allah, itu orang munafik. Ya, orang munafik. Ini apa toh? Wong eneng sing iman milih kafir ya apa? Apa kamu akan membuat alasan yang nyata bagi Allah untuk menurunkan, mengazab kamu?
dengan alasannya itu, sehingga kamu membuat bukti alasanmu yang nyata. Nah, jadi orang mukmin itu enek sing Islam ya aja milih sing kafir. Orang kafir itu tidak akan sampai kapanpun tidak akan suka kamu. Coba dibaca ayatnya itu. Surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitonata min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dibaca ayatnya itu. Surat Al-Imran apa ayat 119 apa berapa itu? Surat Al-Imran ayat 118. Ya, 18 sampai 19, 119. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaid qul mutu bi ghaizikum innallaha alimum bizatis sudur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tiada henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Ya, perhatikan ya. Hai orang yang beriman, jangan kamu menjadikan teman setiamu. Jadikan teman setia aja tidak boleh, apalagi menjadi pemimpin. Jangan menjadikan teman setiamu orang-orang di luar kalanganmu, orang kafir maksudnya. Karena mereka itu tidak henti-hentinya selalu menimbulkan kemadharatan buat kamu, dan dia suka apa yang menyusahkan kamu. Jadi kalau kamu tertimpa musibah, tertimpa malapetaka, dia itu senang, ya nah? Apalagi kalau kamu lihat ucapan-ucapannya, dari ucapannya dia tampak kebencian dengan Islam. Bama tufi suduruhum akbar. Yang tersimpan di dalam hatinya, kebenciannya jauh lebih besar daripada sekedar ucapannya. Kebenciannya itu jauh lebih besar. Terus? Beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu. Ya, dah. Kamu mencintai mereka. Biar kafir, ya. Kalau jujur kan lebih baik daripada Islam yang tidak jujur. Lah kok perbandingannya kok kafir jujur, Islam tidak jujur. Kalau membuat perbandingan itu ya kafir jujur dengan Islam jujur. Kok Islam tidak jujur? Itu dua-duanya salah. Kafir itu bagaimanapun juga tidak akan bisa berbuat jujur. Wes, ora nek sing apik kafir itu. Demikian juga kalau Islam kok tidak jujur, ya, itu nyalai Islam. Jangan saudara berpendapat ini Islam tapi bagian tidak jujur. Nggak ada Islam bagian-bagian itu nggak ada. Ini Islam bagian maling, ini Islam bagian korupsi, ini Islam bagian tidak jujur. Semua itu dilarang oleh Allah. Kalau Islam harus jujur. Wong Nabi kita mengatakan alaikum bisidqi. Ya, wajib kamu berbuat jujur. Quran pun juga mengatakan wa qulu qaulan sadida, berkatalah kamu berkata yang jujur, yang lurus. Ya, kalau ada orang tidak jujur, orang Islam tidak jujur, lah itu perlu dibenahi Islamnya. Joko terus
Jurah-jurah milih yang kafir wae. Nah, kafir lebih jelek lagi. Karena wong kafir apik itu enggak ada. Golek ngendi wong kafir apik mana? Kalau kita bagi orang Islam, ukuran baik dan buruk itu menurut siapa? Menurut Allah. Kalau ada orang kafir baik menurut ukuran Allah, tidak ada orang kafir masuk neraka, wong apik kok mlebu neraka. Padahal menurut Allah orang kafir itu tidak ada yang masuk surga. Dibuatkan tempat khusus oleh Allah, ya dah uiddat lil kafirin. Ya. Situ. Wa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun narolati wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jadi kalau kamu ragu terhadap kebenaran dan kamu tidak bisa membuat tandingan Al-Quran yang seperti kamu ragukan itu, maka kalau kamu ragu, buatlah yang semisal. Dan pasti kamu tidak bisa membuat. Kalau kamu tidak bisa membuat yang sama dengan Quran itu, lebih baik kamu takutlah kepada api neraka. Yang bahan bakarnya api neraka itu dari manusia dan batu, disediakan oleh Allah khusus untuk orang-orang kafir. Ya, khusus untuk orang kafir. Dalam surat Al-Baqarah itu ya, ayat 23, 24 atau berapa itu. Ya itu. Jadi orang kafir itu nggak ada yang baik, semua masuk neraka. Nah, itu maka dari itulah beri kabar gembira orang munafik. Ya. Yaitu siapa? Orang yang memilih teman setia atau memilih pemimpin, orang-orang kafir dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ada orang mukmin tapi dia tinggalkan memilih orang kafir. Nah, kata Allah itu orang munafik. Maka beri kabar gembira. Nah, ditempatkan neraka jahanam nanti mereka. Itu ya. Jadi kalau pertanyaan saudara tadi, kalau memang ada yang kafir, ada yang mukmin, pilih yang mukmin. Ya, pilih yang mukmin. Jangan daripada iki mukmin yang ora jujur, itu kafir yang jujur. Nggak ngerti orang kafir jujur itu nggak ada. Wong Allah aja ditipu apalagi kamu. Ya, orang kafir itu yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dia menipu daya Allah. Dan tipu daya terhadap Allah itu hakikatnya akan membawa kerugian dirinya sendiri. Jadi orang kafir jujur itu tidak ada. Wes golek dunia mana orang kafir jujur itu mana? Tidak ada.